أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang dustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul azim. Para jemaah rahimakumullah, demikianlah pembacaan Al-Quran yang kita baca secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembukaan, dengan tilawat Al-Quran ini, tausiah atau kajian taklim pada kesempatan malam hari ini mudah kita serap dan mudah kita amalkan ke depan. Para jemaah, mari sama-sama kita dengarkan kajian taklim pada kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Arif Fadilah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, jamaah setia Masjid Al-Istiqomah Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah Tanjung Priok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan tak lupa salawat dan salam insyaallah senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, saya akan merangkum tentang ibadah yang kita lakukan di dalam bulan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Rangkumannya seperti apa dan apa esensinya dari rangkuman tersebut. Baik, jadi berangkat dari surat
Al-Hasyr surat 59 ayat 18, Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan sekali lagi kata Allah, bertakwalah kalian kepada Aku karena Aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Jadi tentang rangkuman ibadah di bulan Ramadan itu, yang pertama ada ibadah saum. Yang kedua ada ibadah qiyamul lail. Yang ketiga ada diturunkannya Al-Quran. Yang keempat ada itikaf. Yang kelima ada tentang masalah zakat. Dan yang terakhir yaitu ada Idul Fitri. Baik, kita bahas satu persatu tentang rangkuman ibadah ini. Yang pertama adalah tentang saum. Jadi esensi saum itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita semua sudah paham, sudah hafal, sudah ngerti ayat dan artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga telah diwajibkan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai predikat takwa kepadanya. Jadi esensi yang pertama ibadah saum itu adalah takwa. Ini rangkumannya Pak. Jadi esensi orang saum itu adalah ujung-ujungnya agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah mahdoh, itu memang semua dimensinya kepada takwa Pak. Misalkan masalah sholat aja, dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang sebelum kamu pun telah beribadah kepadanya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata juga esensi sholat untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah gitu kan. Kemudian juga ibadah tentang haji sama juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ada tengah-tengah ayat itu, fatazawwadu, dan berbekalah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal dalam perjalanan ibadah haji adalah takwa. Al-Baqarah 197. Kemudian kita lihat lagi, misalkan ibadah di dalam hari raya kurban, Idul Adha, ketika Bapak berkurban dengan hewan-hewan yang Bapak beli, Allah katakan apa esensi kurban itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat surat Al-Had ayat yang ke-37 sama, takwa juga di sini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali kata Allah, yaitu daging-daging hewan yang kamu korbankan dan darah-darah hewan yang kamu sembelih tidak sampai kepadaku kata Allah. Tapi wala kiyanaluhu taqwa minkum, kecuali takwa-takwa kalian yang sampai kepada aku kata Allah. Nah itu surat Al-Had ayat 37. Kemudian juga tentang takwa kita lihat juga
Yaitu misalkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami buka pintu-pintu langit dan pintu-pintu yang ada di bawah bumi, yaitu keberkahan. Ini iman dan takwa. Apalagi? Sangat banyak, Pak. Kemudian juga Bapak kalau ingin mampu melihat fenomena mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, itu juga dengan kacamata takwa rupanya yang bisa kita lihat untuk sanggup membedakan, yaitu Furqan maksudnya di sana. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Nah itu. Yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Jadi hai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian furqan. Nah itu. Furqan itu mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan takwa juga Allah akan memaafkan segala kesalahan kalian. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ini takwa. Bahkan surat Al-Hujurat yang cukup kita kenal, ini ayat globalisasi dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna subah lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian itu jenis laki-laki dan perempuan, kemudian kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Tapi esensi ayat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang bertakwa. Jadi banyak banget Pak kajian masalah takwa ini ayat-ayatnya ya. Apalagi bahkan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, mayattaqillaha yaj'alu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu surat At-Tolak ayat 2-nya. Kemudian ayat yang ketiganya Allah jelaskan, yaitu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Asik. Sedikit musik. Nah ini ya, jadi luar biasa. Jadi inilah rangkuman yang pertama adalah masalah esensi saum, ibadah yang lain dan dimensi yang lain ternyata hanya dengan takwa. Negara ini juga akan aman, damai, tentram, sejahtera, ramah limpah luh jinawi kalau penduduknya iman dan takwa. Coba bayangkan. Ingin jadi mulia di hadapan Allah, takwa. Bukan status sosial, bukan pendidikan, ya, tapi takwa. Hamba Allah berbahagia. Apa itu takwa? Al-khauful minal jalil, takut terhadap siksa Allah. Yang kedua, wal amalut bitanzil, beramal sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang ketiga, wasyukur al-zazil, bersyukur atas nikmat yang banyak. Yang keempat, waridho bil qalil, ridho atas nikmat yang sedikit. Yang kelima, wal istidadu liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi hari akhir, yaitu dengan apa lagi? Dengan takwa tadi. Fatajawadu fa'ina harozadi takwa. Itu yang pertama, poin pertama, rangkuman daripada ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah apa tadi? Qiyamul lail, sholat malam
Kalau di dalam bulan Ramadan itu disebutnya taraweh. Kalau di bulan lain tahajud. Memang namanya banyak, Pak. Nah, tapi yang jelas kalau di bulan Ramadan namanya taraweh. Arti taraweh artinya santai. Tapi kenyataan faktanya banyak ya orang Islam yang sholat tarawehnya ngebut ibarat ombak air laut. 23 rakaat sampai 7 menit. Ini kan sama juga nggak sholat, Pak, main-main. Menghadap Allah tapi seperti itu. Kalau pengen nyari aman, nyari sunnah, ya memang kalau berdasarkan hadis Bulughul Maram yang pernah saya baca dari Aisyah istri Rasulullah, Rasul itu kalau sholat 4-4-3. 4 itu untuk tahajudnya, 3 untuk witirnya. Tapi kalau Ibnu Umar juga sama 11, cuman metode beda. 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 2, 2 5 kali 1. Nah, itu. Bermana yang 2, 3, yang 3, 6? Silakan kalau tumak ninah. Inti tumak ninah. Tapi luar biasa. Di Indonesia hanya ada satu yang sholat taraweh atau qiyamul lail yang dilakukan dari semenjak Isya sampai menjelang sahur. Di daerah mana, Pak? Jawa, Mojokerto, Jawa Timur, daerah Temboro ya. Apa? Temboro. Ah, ini. Luar biasa itu. Disiapkan 5 ustadz yang hafal Quran, luar biasa. Belum ada. PTD juga kalah kali ya. Dari Isya sampai menjelang sahur. Luar biasa. Ah, ini. Satu malam, ya itu. Satu malam 30 juz Pak habis. Luar biasa. Enggak. Rasul kan bengkak-bengkak. Nggak mampu. Kalau mampu. Ya. Memang konteks ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, ternyata orang-orang sana, Mojokerto, daerah tadi itu, Temboro, mampu melaksanakannya. Iya. Kalau nggak mampu ya jangan. Biasa anak-anak muda, kalau yang sudah tua, sakit sendi, lutut, nggak akan kuat. Apa esensinya? Sholat malam, taraweh, dan sebagainya. Esensinya ada di surat 17 Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa ayyab'atsaka rabbuka mahqamam mahmuda. Dan hendaklah sebagian malam kalian kerjakan ibadah tambahan. Untuk apa? Semoga Allah mengangkat kalian kepada derajat yang terpuji, derajat yang mulia. Jadi esensi sholat malam, qiyamul lail, taraweh, tahajud adalah mahqamah mahmudah. Ini rangkuman ya. Rangkuman ya itu esensinya. Nah, oleh karena itu kalau lihat surat Al-Muzammil juga ini termasuk, Pak, surat 73 ya, Al-Muzammil. Mengapa banyak para ustadz itu ceramahnya berbobot mengena di hati? Karena yang saya tahu memang rajin sholat malam. Kalau ustadz rajin sholat malam, ketika ia berdakwah itu yang disentuh ala qalbika, hatinya. Sehingga ketika ustadz ngomong, dia nggak masuk kuping kanan, luar kuping kiri. Dia akan samina wa ta'na. Itu karena memang tadi maqamah mahmudah, Allah angkat derajatnya terhadap ustadz yang tadi rajin ibadah sholat malam. Maka di sini kan dikatakan di sini, ya ayyuhal muzammil. Nah, itu kan, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah, ya kan, untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
nisfahu awinkus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Qur'ana tartila di sini kita garis bawahi ayat yang keempatnya. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Nah ini. Sehingga Allah apa? Inna sanulki alaika qaulan sakila. Jadi sini Pak, karena ada qaulan sakilanya ayat kelimanya itu, ya. Dalam ayat ini dijelaskan sekali oleh Allah bahwasannya sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi Allah menurunkan perkataan yang berat kepada hambanya tadi yang rajin sholat malam, menjadi qaulan sakila. Ketika dia berdakwah itu kena. Ini contoh ada ustadz kita yang dari Jakarta ini, Torik Kuna, Dewan Kop Mubalik Jakarta ya, yang dikenal orang-orang keras juga. Namanya Cut Wandi. Kalau Cut orang mana Pak? Aceh. Iya, orang Pak Ali Akbar. Dia itu kalau ceramah Pak, orang dibuat kagum, terkesima. Ceramahnya biasa. Sekali Allah kasih perkataan yang berat, yang membekas di hati. Ala qalbik. Nah, itulah esensi daripada ibadah Qiyamul Lail, tarawih tadi. Ya. Yang penting tumakninah kita. Memang godaannya berat ya. Godaan berat. Nah Bapak bisa 2 cara. Mau cara Umar Ibn Khattab boleh, mau cara Abu Bakar As-Siddiq boleh. Cara Umar Ibn Khattab, dia tidur dulu. Pas malam bangun. Itu Umar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq enggak. Habis Isya dia keseringan langsung sholat tahajud dan tutup dengan witir. Ketika 2 persoalan ini ditanyakan ke Rasulullah, Rasul jawabnya enak. Apa? Wahai Umar, engkau orang yang kuat, orang yang hebat. Engkau sanggup tidur bangun lagi. Hebat engkau. Kata Rasulullah. Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar, sungguh engkau orang yang sangat kehati-hatian dalam masalah ini. Ya kan, kehati-hatian, takut kebablas. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Silakan metode yang mana mau dipakai. Inilah yang namanya perbedaan pendapat dan bukan penyimpangan pendapat. Yang nggak boleh penyimpangan pendapat, yang boleh perbedaan pendapat. Beda, filosofinya sangat beda. Penyimpangan sama perbedaan pendapat. Kalau saya seringnya Pak habis Isya atau di rumah. So kalau bangun malam suka pipis terus tidur lagi. Kan gitu ya. Kalau mandi pipis tidur lagi. Nah, itu. Hah? Tahajud itu juga tidur dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada metode tadi, tidur bangun atau enggak habis Isya. Itu enggak masalah. Itu iya. Itu teknis ya. Itu contoh tadi Umar dan Abu Bakar, 2 sahabat yang mulia. Karena bukan penyimpangan tapi perbedaan.